Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada yang menarik yang mau saya tanggapi dari konsernya Zakir Naik. Dakwahnya Zakir Naik. Saya tidak tahu persisnya ini terjadi di mana, tapi ada seorang yang ngaku-ngaku KTP Islam tapi sebenarnya ateis. Dan dia bertanya tentang ya banyak agama lah ya, termasuk Kristen, kemudian Buddha dan juga Islam. Katanya sih dia ateis, tapi kok mempelajari kitab-kitab suci dari agama-agama ini gitu ya. Dan dia mengatakan di kitab suci Kristen ada banyak salahnya katanya. Kemudian dia minta tolong ke Zakir Naik untuk menunjukkan kesalahan dalam kitab Tripitaka. Dan kemudian juga tidak luput dari pertanyaan orang ini adalah mengenai perbedaan narasi yang ada di dalam Quran katanya. Yang ada di surat Al-Fusilat. Nah, kemudian, ya tahu begitulah ya, di endingnya memang dia akan bersyahadat. Saya nggak tahu kok bisa begini, begitu loh, saya nggak tahu. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Saya akan bersyahadat jika Dr. Zakir Naik mampu menjawab pertanyaan saya. Masya Allah. Nama saya Miftah, saya dari Jombang. Nama Bapak siapa? Miftah. Saya dari Jombang dan saya ateis. Bapak bukan Islam kan? Saya ateis, saya lahir dari KTP saya Islam. Di surat Fusilat ayat 9 menerangkan bahwa bumi itu diciptakan dalam 2 masa. Menurut Anda, bumi dan langit itu apakah diciptakan secara bersamaan? Boleh ulang soalan tadi? Dalam Surah Fusilat ayat 9, Oke. itu menerangkan bumi dan langit itu menurut Anda gimana? Apakah bumi dan langit itu diciptakan secara bersamaan atau tidak? He's asking about the verse in Surah Fusilat ayat number 9, the creation of the earth and the heaven. Is there a contradiction? The brother is referring to the verse of Surah Fusilat chapter 41 verse number 9, which talks about the creation of the heavens and the earth, and is asking, is there a contradiction? There is an apparent contradiction, apparent. If you are not logical, you will think there is a contradiction. The Quranic verse of Surah Fusilat chapter 41 verse number 9 says that Allah has created the heavens and the earth. He created the heavens in 2 days. He created the heavens on 2 days. And he created, it says he created the earth in 2 days, it starts in 2 days, and created the mountains and placed on the earth with it in 4 days. And created the heavens in 2 days. And he told to it, come ye together willingly or unwillingly, and they said, we come in willing obedience, verse number 11. So the question is, when Allah says he created the earth in 2 days, and the mountain standing firm on it with the vegetation in 4 days, and he created the heavens in 2 days. So here if you say 2 plus 4 plus 2, it sounds like 8. And many other places in the Quran, Allah says, Allah created the heaven and the earth in 6 days. So there are some critics of Islam who say, see here, it's 2, 4, 2, 8 days. Many other places Allah has created the heaven and the earth, Sittatul Ayyam, in 6 days. So there's a contradiction. If you read the verse of the Quran in Surah Fusilat chapter number 41, verse number 9, 10, 11, it says he created the earth in 2 days and the earth along with the mountains in 4 days, summa, heaven in 2 days. Now summa in Arabic has 2 meanings. It can either mean and, or it can mean simultaneously. So if I tell you, I want to make a building, and the building Ayat mana yang I want to make in 6 days. ayat And I give the breakup of, let's say 6 months. I want to make the building in 6 months. I make the compound in 2 months. I make the basement in 2 months.
and I make the 20-story building in 4 months. Right? You do 6 months, it is 4 months, compound in 2 months, basement in 2 months. When I'm making the compound, I'm making the basement simultaneously. So when I'm making 2 months the compound, I'm making the basement also in 2 months. So compound and the basement I'm making 2 months. Then the balance 20 floors I'm making 4 months. So total is how much? 6 months, not 8 months. So similarly, when Allah says He made the earth and the mountain standing firm on it, earth 2 months, mountain standing firm on 6 months. Summa, while this was happening, He also made the sky. So actually it is 6 months only. There is not a single contradiction anywhere in the Quran. Allah says in the Quran, Surah Nisa, chapter 4, verse number 82, Afala yadadabbarun al-Quran. Do they not consider the Quran with care? Afala yadadabbarun al-Quran. Walau qana min indi ghairillah, lawajadu fi ikhtilafan kaseera. Do they not consider the Quran with care? Had there been any contradictions, there have been many. Had it been from anyone besides Allah, there have been many contradictions. So Quran says there is not a single contradiction in the Quran. There is not a single mistake in the Quran. Hope that answers the question. Now will you say the Shahada? Will you say the Shahada? Masih belum. The time is up. The police is saying. Ayat. Wait. Police is saying time is up. Ya saya mau syahadat. Wait, listen to me. Listen. Sebenarnya video ini panjang karena membahas mengenai kitab suci Tripitaka dan keutamaan dari ajaran Buddha menurut Zakir Naik. Tapi kita tidak bahas ini ya. Yang mau kita tanggapi adalah pertama, ada banyak kesalahan atau kontradiksi di dalam kitab suci Kristen. Kedua, pertanyaan mengenai perbedaan narasi di dalam penciptaan di surah Fusilat menurut orang ini. Dan kemudian tadi tanggapan dari Zakir Naik. Zakir Naik juga ngomong memang seolah-olah ada kontradiksi. Jadi menciptakan langit 2 masa, kemudian gunung-gunung 4 masa, dan kemudian menciptakan bumi 2 masa menurutnya. Jadi Zakir Naik itu seolah-olah ini 8 hari, padahal sebenarnya tidak begitu. Jadi kalau bagi orang yang tidak tahu, menurut dia ini seolah-olah kontradiksi. Nah, hal-hal begini, ayat-ayat yang seperti ini sebenarnya memang ada di dalam kitab suci mereka, seperti yang dijelaskan oleh Zakir Naik tadi ya. Saya tidak akan komentari mengenai perbedaan itu dalam kitab sucinya, itu urusan mereka. Namun ini ya, mereka seringkali menuduh bahwa kitab suci orang Kristen atau Alkitab ini banyak kesalahan atau kontradiksi. Jadi mereka ini seharusnya ya berkaca dari pertanyaan orang ini dan jawaban dari Zakir Naik ya. Jadi orang Kristen ini kitabnya kontradiksi karena ada banyak ayat-ayat yang menurut mereka bertentangan. Padahal sebenarnya tidak begitu ya. Jadi kelihatan kontradiksi bagi orang-orang yang tidak memahami, tidak mempelajari Alkitab dengan benar. Hanya asal cuplik-cuplik ayat, ya begitu hasilnya. Contoh yang paling disalahpahami oleh para polemikus biasanya adalah silsilah Yesus di dalam Injil Matius pasal yang pertama dan Injil Lukas pasal yang ketiga. Menurut mereka, ada perbedaan narasi antara silsilah yang ditulis Matius dengan Lukas, baik jumlah orangnya maupun nama-nama orangnya. Ini memang kalau kita baca itu menunjukkan hal yang demikian, beda, baik nama orang dan jumlah orangnya berbeda. Apakah ini kontradiksi? Tunggu dulu, jangan buru-buru kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah kontradiksi. Perlu dipahami latar belakang konteks penulisan yang dilakukan oleh dua penulis ini ya. Jadi Alkitab ini tidak ditulis oleh satu orang dalam bahasa yang sama atau budaya yang sama, tapi Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang dalam rentang waktu sekitar 1400 tahun, dalam bahasa yang berbeda, dalam budaya yang berbeda, dalam zaman yang berbeda. Jadi hal-hal ini mempengaruhi konteks penulisan kitab suci, termasuk orang-orangnya. Karena memang ketika Alkitab itu ditulis,
kepribadian seseorang dan ciri khas dari seseorang itu tidak dihilangkan di sana. Salah satunya adalah yang ada dalam penulisan silsilah Yesus menurut Matius dan Lukas. Kalau kita melihat gitu ya, sebenarnya baik Matius maupun Lukas ini saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kenapa berbeda? Jadi begini, Matius itu menulis kitabnya untuk orang-orang Yahudi. Jadi menurut adat istiadat Yahudi, silsilah itu harus ditulis dari garis keturunan bapak karena mereka memang patriarki. Jadi Matius itu menulis silsilah Yesus dari garis keturunan Yusuf, ya, dari keturunan Yusuf. Kalau di situ Bapak Ibu baca nanti akan ada keturunan Daud, kemudian Salomo. Jadi Yusuf ini berasal dari suku Yehuda, keturunan Daud, anak dari Salomo, gitu ya, keturunannya dari Salomo. Jadi garis keturunan Salomo. Ingat itu ya, bahwa Yusuf suku Yehuda, keturunan Daud dari anaknya yang bernama Salomo. Kemudian kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, Lukas ini menulis Injilnya bukan untuk orang Yahudi. Jadi kemudian Lukas menulis Injilnya itu berbeda, ya, berbeda, terutama dalam silsilahnya. Contoh yang silsilah ini bahwa Lukas menulis silsilah Yesus dari garis keturunan Maria. Makanya antara silsilah yang ditulis Matius dengan Lukas itu berbeda. Tapi menariknya di sini Lukas sama-sama menulis bahwa Maria ini juga dari suku Yehuda, keturunan Daud dari anaknya Daud yang bernama Nathan. Memang ada anak Daud yang bernama Nathan? Ada. Salah satu anak Daud itu adalah Nathan. Jadi Maria adalah keturunan dari suku Yehuda, anak Daud, anak Nathan. Itu kenapa silsilah ini kemudian berbeda. Karena kedua penulis ini menekankan kepada perbedaan ini tadi. Jadi yang satu dari garis keturunan Yusuf, yang satu dari garis keturunan Maria. Itu kenapa berbeda baik nama maupun jumlahnya. Intinya mereka berdua saling melengkapi satu dengan yang lain, begitu loh ya, saling melengkapi dan menunjukkan pada fakta yang sama bahwa Mesias lahir dari suku Yehuda, baik Maria maupun Yusuf keturunan Yehuda. Itu fakta menariknya. Jadi tidak ada yang kontradiksi di sini ya. Semuanya saling melengkapi. Baik bagian-bagian yang lain yang kelihatannya kontradiksi, kalau kita gali, kita jelaskan itu sebenarnya tidak kontradiksi karena menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda antara penulis. Begitu ya. Jadi kalau ada orang-orang Muslim, polemikus, Kainama, Donditan, Suma, dan lain-lain mengatakan bahwa Alkitab kontradiksi, lihat dulu jawaban dari Zakir Naik tadi, bahwa memang ada narasi yang juga demikian di sana. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.